Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Siti Marsantabina dari program studi Pengetahuan Dasar angkatan 2022 Fakultas Pendidikan Universitas Jakarta. Seperti yang bisa kalian lihat saat ini saya sedang berada di Kebun Raya Bogor. Kebun Raya Bogor merupakan salah satu pusat pemerintahan negara Indonesia. Nah, tempat ini berkaitan dengan opini saya yang bertemakan identitas alamiah dan penguasaan aset negara oleh asing dan asing. Video ini merupakan tugas ujian akhir semester mata kuliah umum pendidikan Pancasila yang diampu oleh Bapak Dr. Sati Hidayat MTD. Seperti yang kalian dari kita ketahui, Indonesia memiliki identitas alamiah tersendiri dan kita langsung dari Tuhan yang Maha Esa, seperti kebudayaan, suku bangsa, agama, bahasa, kepercayaan, serta negara yang berbentuk beribu-ribu kepulauan. Jika identitas alamiah dan keagamaan ini dijaga baik dengan persatuan dan kesatuan, maka akan menjadi ancaman bagi bangsa Indonesia terhadap negara asing dan asing dalam menguasai negara Indonesia. Selain karena identitas alamiahnya, posisi strategis Indonesia juga yang menjadikan Indonesia sebagai incaran oleh negara lain, termasuk bangsa asing dan asing. Setelah kita telah 77 tahun merdeka, saat ini bangsa Indonesia sedang dihadapi dengan adanya persoalan, ancaman, tantangan, kekuatan dari bangsa asing dan asing. Selanjutnya, bangsa Indonesia itu sudah bisa membuat apa-apa dalam mengelola sumber daya alam maupun manusia. Dapat dikuasai oleh bangsa asing dan asing. Walaupun pasti seperti juga undang dasar 1945 menyatakan bahwa bumi, air, serta kekayaan alam yang di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran. Justru, hal tersebut tidak berpengaruh bagi bangsa Indonesia. Pada kenyataannya, di saat ini sekitar 80% sumber daya alam kita dikuasai oleh asing dan asing, termasuk Asia Tenggara sekitar 70-80%, di bidang perbankan lebih dari 50%, serta sektor lain sekitar 70-75%. Tambangan hasil emas dan tambang mencapai 80-85%. Bisa kita bayangkan betapa bahayanya penguasaan aset oleh bangsa asing dan asing terhadap kekayaan yang ada di negara Indonesia ini. Kekuatan asing maupun asing saling bergandungan untuk mengepung dan melemahkan kedaulatan Indonesia di berbagai bidang. Kelompok-kelompok asing dan asing dengan mudah mengepung dan melemahkan kedaulatan Indonesia karena adanya dukungan dari ASOM yang bermental korup dan bernasionalisme yang rendah. Selain itu juga, sistem ekonomi liberal yang diterapkan di Indonesia membuat kekayaan alam Indonesia ini mengalir kepada sebagian rakyat kecil, orang kaya, dan antek asing. Asing dan asing berusaha agar Indonesia tidak meninggalkan ideologi ini supaya mereka bisa tetap aman mengeruk kekayaan alam Indonesia dengan mudah dan terbuka. Wajar kalau sampai saat ini bangsa Indonesia masih belum bisa merasakan kesejahteraan rakyat sebagaimana cita-cita bangsa Indonesia yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Karena pada kenyataannya, tanpa kita sadari maupun sadar, saat ini bangsa Indonesia masih dalam masa penjajahan. Kondisi seperti inilah yang akan sangat berpengaruh terhadap perjalanan bangsa Indonesia untuk kedepannya. Oleh karena itu, kita perlu menyikapi dengan sikap konstruktif dalam menghadapi tantangan dan hambatan ini agar Indonesia tetap utuh dan tumbuh menjadi negara yang besar, mandiri, berdaulat, dan disegani oleh negara lain.
Karena bagaimanapun juga kita menyadari bahwa rasa kebangsaan ini lahir karena adanya perjalanan sejarah yang panjang. Sejenak perlu kita mengingat kilas balik perjuangan-perjuangan para pahlawan untuk mempertahankan dan mempersatukan negara Indonesia dalam bingkai NKRI. Bagaimana mereka berjuang dan mempertahankan bangsa ini untuk generasi selanjutnya, agar generasi selanjutnya dapat membangun rasa kebangsaan tumbuh dari semangat sejarah. Latar belakang sejarah perkembangan kebangsaan Indonesia yang berawal dari keyakinan atas keterikatan suatu bangsa, kemudian berkembang menjadi paham nasionalisme, merupakan rasa kebangsaan, yaitu persaudaraan berbangsa dan bernegara yang lahir secara alamiah karena adanya kebersamaan sosial yang tumbuh dari keragaman sejarah dan aspirasi sejarah pada masa lampau, serta kebersamaan dalam menghadapi tantangan pada masa kini, serta mewujudkan cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia. Demikian opini pribadi saya mengenai lintas alamiah dan pengalaman masing-masing. Semoga dapat bermanfaat bagi bangsa Indonesia kedepannya guna memastikan kehidupan bangsa Indonesia menjadi bangsa yang berdaulat, bermartabat, mandiri, adil, dan sejahtera.